cut off untuk obesitas itu jauh lebih rendah pada orang-orang Asia Pasifik dibandingkan dengan non-Asia Pasifik. Ya, jadi ada orang yang menganggap saya intermittent fasting dok, cuma makannya 4 jam, tapi 4 jam itu saya makan sakarape dewe. Lah ya nggak bisa. Semua kalorinya compact ke dalam 3.000 kalori dalam 4 jam ya sami mawon begitu dok. Tidur yang cukup mendukung penurunan berat badan. Fakta atau mitos? Ada orang yang makan banyak tapi tetap langsing. Contohnya saya. Terus ada orang yang diet setengah mati tapi nggak bisa turunkan berat badan. Saya punya pasien yang kena saraf terjepit, berat badannya naik 10 kilo dalam waktu sebulan terakhir. Dan dia bilang makannya 2-3 kali sehari, sedikit karbo, tapi berat badannya kok kayaknya nggak terkendali. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal ini dan bingung kok bisa begini, kenapa? Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, perkenalkan saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital dan Spring Hope Orthopedic Singapura. Dan kali ini saya ditemani oleh Dr. Natania Sutisna, seorang ahli gizi klinis. Selamat malam, Dok. Malam dokter. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Bisa ceritain sedikit tentang latar belakang Dr. Natania dan bagaimana nih tanggapan Anda tentang makan banyak tetap langsing, diet setengah mati tapi tetap gemuk. Silakan, Dok. Oke, terima kasih sambutannya Dr. Tony Setiobudi sudah ngundang juga untuk podcast nih ya. Oke, jadi perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dr. Natania Sutisna, spesialis gizi klinik. Saat ini saya berpraktik di Jakarta Slimming Center, Klinik Permata Wong, dan juga di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta. Jadi background saya adalah spesialis gizi klinik, jadi saya mengambil dokter umum, kemudian baru mengambil sekolah residensi untuk spesialisasinya gizi klinik. Jadi pertanyaan Dokter Tony itu menarik banget. Ada orang yang iri nih ngeliat temennya kok kayaknya makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk gitu. Tapi dianya sendiri makannya sedikit tapi cepet gemuknya gitu ya. Jadi ini yang kita perlu tahu dulu bagaimana cara seseorang itu berat badannya meningkat. Jadi tidak dipungkiri yang pasti terjadi itu adalah ekses kalori atau kalorinya berlebih. Kalori yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan kalori yang masuk. Sehingga itu akan terjadi penumpukan kalori dan penyimpanannya itu paling banyak itu di lemak. Nah, itu yang membuat gemuk. Itu nomor satu yang harus kita tahu. Tapi dalam perjalanannya nggak semudah itu. Ternyata tubuh kita ini kompleks banget. Ada yang namanya basal metabolic rate atau laju metabolisme basal. Ini yang orang banyak bilang, ini metabolisme saya lambat, metabolisme saya cepat. Nah, salah satunya itu. Dan basal metabolic rate ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Nomor satu adalah usia, lalu juga jenis kelamin, lalu yang ketiga, kalau usia dan jenis kelamin kita tidak bisa utak-atik lagi ya, non-modifiable. Ya. Yang ketiga ini kita bisa utak-atik yaitu adalah massa otot. Nah, nanti mungkin kita di sini bisa ngobrol lebih banyak tentang komposisi tubuh. Jadi ada orang yang tampaknya kurus tapi massa ototnya itu kecil sehingga secara alami tubuh itu merasa saya nggak bisa menaikkan metabolisme tinggi-tinggi karena otot saya aja kecil. Nah, jadi seperti itu. Padahal secara penampakan, secara berat badan dan tinggi badan itu sama orangnya. Misalnya kita punya 2 orang yang sama. Laki-laki usia 30 tahun, berat badannya kita bilangnya indeks massa tubuh ya dok ya, supaya tinggi badan sama. Indeks massa tubuh atau body mass index-nya itu sama-sama di 22. Jadi 2 orang yang sama persis. Tapi si laki-laki yang A ini massa ototnya itu lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki yang B. Anggaplah rasnya sama, semuanya sama. Jadi hanya berbeda di massa ototnya. Secara teori,
metabolisme laki-laki B yang memiliki massa otot lebih besar, jadi massa otot per berat badannya itu lebih besar, itu memiliki metabolisme yang lebih tinggi Oke. dibandingkan si A. Jadi yang B ini akan susah untuk gemuk karena makanannya lebih banyak dibakar dibandingkan dengan si A. Kira-kira seperti itu, Dok. Salah satu. Iya, oke. Tadi Dokter Natania bicara tentang body mass index. Ini sering kali saya pakai. Ini simple. Apakah body mass index ini cukup akurat untuk menentukan apakah tubuh seseorang itu ideal atau sehat atau tidak? Oke, Dok. Jadi kalau body mass index itu adalah hal yang paling mudah dan praktis dilakukan. Dalam arti kata, di Indonesia pun mau sesimpel apapun di puskesmas bahkan di posyandu itu bisa dilakukan pengukuran body mass index-nya. Jadi untuk screening pertama ini udah bagus banget, Dok. Nah, Oke. kalau untuk sudah banyak penelitian juga karena kan mudah dilakukan ya. Jadi banyak penelitian yang mengkorelasikan antara BMI dengan penyakit ini, penyakit itu dan hubungannya juga bagus gitu. Jadi kemaknaman klinisnya bagus. Tapi ada proporsi yang mana kita harus mencari lebih dalam. Ini massa ototnya sama massa lemaknya bagaimana sih proporsinya? Kalau untuk kita menentukan pakai gold standar dengan DEXA dan lain-lain itu tidak praktik ya, nggak praktis. Jadi sekarang ada alat yang praktis itu namanya bioelectrical impedance analysis. Ini saya gunakan sehari-hari. Kalau yang saya lihat di klinis sih secara umum kalau BMI-nya normal, aktivitasnya normal, biasanya normal. Tapi kalau orang yang BMI-nya besar, ini yang kita harus betul-betul kalau kita punya akses ke alat ini sebaiknya dicek, Dok. Karena kita bisa lihat juga nih massa ototnya itu berapa, massa lemaknya berapa. Kalau kita lihat seseorang, lihat dengan penampilan saja, seberapa akurat kita bisa menentukan apakah seseorang itu sehat atau tidak, berat badan dan komposisi tubuhnya normal atau tidak normal, tidak sehat, dengan melihat aja tanpa tes, tanpa alat sama sekali. Kalau dari penglihatan mata, memang untuk secara screening bisa, Dok. Dari screening dari pasien datang ke pintu praktek kita bisa screening. Gitu. Jadi itu sebetulnya sudah apa ya? Tapisan awalnya sudah oke. Gitu. Lalu kemudian baru kita lihat dengan BMI dan kalau saya menganut BMI dengan klasifikasi WHO untuk Asia Pasifik, Dok. Jadi cut off-nya itu kita di 25 untuk obesitas, Dokter. Umum, jadi ada 3 klasifikasi sebetulnya di Indonesia. Ada klasifikasi dari Kemenkes, ada klasifikasi dari WHO, sama klasifikasi yang umum. Yang saya banyak pakai itu antara WHO atau yang umum. Yang umum itu adalah untuk orang-orang di luar Asia Pasifik, Caucasian seperti orang Barat, kemudian pokoknya di luar yang Asia Pasifik. Gitu. Jadi cut off untuk obesitas itu jauh lebih rendah pada orang-orang Asia Pasifik dibandingkan dengan non Asia Pasifik. Kalau Asia Pasifik 25 cut-off-nya. Ya, untuk obesitas. 30 kalau orang Asia itu udah gemuk sekali ya. Betul, Dok. Makanya kalau dari penglihatan mata, kalau pasien kita itu biasanya orang Asia, kalau saya kan pasti 98% nih orang Indonesia, Dok ya, jadi Asia Pasifik. Jadi saya udah terbiasa untuk judge, oh ini kira-kira BMI-nya segini gitu ya. Tapi akan sedikit berubah judgement-nya kalau orang Barat yang datang gitu, Dok, orang Caucasian, misalnya dia orang dari Belanda atau apa datang ke klinik, itu saya harus betul-betul nggak bisa percaya dengan mata saya lagi. Kita punya cut off itu diturunkan karena ternyata orang-orang Asia Pasifik itu lebih cenderung memiliki penyakit metabolik pada berat badan yang lebih rendah atau pada BMI yang lebih rendah dibandingkan orang-orang di luar Asia Pasifik. Jadi ini kan kalau kita ngomongin WHO pasti kan ngomongin tentang public health. Jadi supaya take action-nya lebih cepat, Dok. Selama ini saya berpikir kebalikannya, Dok. Saya pikir orang bule lebih gampang terkena metabolic syndrome dibanding dengan orang Asia Pasifik.
Ternyata kebalikannya. Saya mau tanya tentang bioelectrical impedance analysis. Oke, di market itu kan banyak sekali alat. Ada yang kita bisa beli sendiri, ada yang harganya mahal, harganya murah. Yang membedakan apa, Dok? Jadi itu juga pertanyaan saya saat saya mau beli untuk klinik nih dok. Jadi kalau ada yang murah kenapa saya harus beli yang mahal? Jawabannya pertama nomor satu, secara saintifik untuk beberapa jenis itu sudah ada perbandingannya dibandingkan dengan gold standard. Nah tentu yang seperti ini secara ilmiah kita bisa gunakan dalam medis, bukan dalam sehari-hari gitu ya dok. Nomor satu. Kemudian nomor dua, prinsip kerja dari alat ini itu adalah mengirimkan tanda kutip sinyal listrik melalui elektrode-elektrode. Nah, elektrodenya itu ada yang di kaki, ada yang di tangan. Biasanya kalau yang biasa kita beli di marketplace, kita bisa beli sendiri, harganya biasanya mungkin di bawah 10 atau di bawah 5 juta rupiah itu, dia kalau timbangan kan hanya di kaki aja. Jadi sinyalnya itu hanya biasanya 2 frekuensi aja di kaki, seperti itu. Jadi, kemudian dari sinyal-sinyal listrik itu, dia akan menembus bagian-bagian tubuh, ada yang menembus tulang, nanti impedance-nya sekian, menembus air impedance-nya sekian, menembus lemak impedance-nya sekian. Jadi semakin banyak elektrodenya atau semakin banyak frekuensinya, itu tingkat akurasinya lebih tinggi. Begitu. Itu sih kalau untuk dasar teorinya, tapi kalau untuk pemakaian klinisnya kalau saya, lebih percaya kepada alat-alat yang sudah ada perbandingannya dengan gold standard. Gold standardnya apa? DEXA Dok biasanya. Oh, itu gold standard. Ya, jadi itu kan dual energy X-ray absorptiometry Dok. Jadi itu untuk, jadi sinar X-nya itu melihat, kepadatan tulang. Nah itu salah satunya tuh, dibandingkannya sama si alat BIA ini dok. Saya pernah coba bioelectrical impedance analysis. Di situ juga cantumkan biological age, dok. Biological age. Jadi misalnya seorang yang umurnya 40 gitu ya. Itu biological age-nya itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah tergantung dari komposisi tubuh. Bagaimana yang dimaksud dengan biological age itu bagaimana? Kok bisa menentukan dari komposisi tubuh, kok bisa menentukan orang ini sebenarnya umurnya segini atau segitu? Jadi kalau biological age itu sebetulnya bukan sesuatu yang tanda kutip ilmiah sih dok. Jadi itu ada seperti perhitungan algoritma aja. Jadi misalkan kalau orang umur 40 tahun itu secara big data itu memiliki komposisinya seperti ini. Nah, begitu dok kira-kira. Jadi itu dari perbandingan dengan big data aja sih dok. Saya kebetulan waktu tes itu biological age saya itu 10 tahun lebih muda. Wah, hebat dok. Tapi benar dok, saya ada temen yang kelihatannya lebih tua daripada umurnya. Terus dites ternyata benar-benar biological age-nya lebih tua. Iya dok. Atau bahkan kalau saya boleh sharing, jadi ada satu teman saya. Jadi ini dengan orang yang sama dok ya. Jadi sampelnya sama nih. Si A ini dia kira-kira 6 bulan sebelum pandemi itu diukur. Diukur biological age-nya bagus. 2 tahun lebih muda daripada usia aslinya. Nah setelah pandemi itu kan diem aja di rumah. Kemudian nggak ngapa-ngapain. Kemudian katanya harus makan yang sehat. Nah salahnya mungkin dia makannya nggak sehat gitu ya. Ditambah nggak ngapa-ngapain, masa ototnya turun dan biological age-nya secara angka juga naik. Jadi lebih tua. Ini dengan orang yang ya itu. Dari big datanya dia udah bergeser ke arah yang lebih tua. Ya. Dulu kita pernah bahas tentang sarcopenic obesity. Dokter Natania bisa menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan sarcopenic obesity, obesitas. Oke, jadi sarcopenic obesity ini adalah terdiri dari 2 kata, sarcopenia sama obesitas. Jadi kalau dari definisi menurut ESPEN, European Society of Parenteral and Enteral Nutrition,
itu dilakukan 3 tahap. Yang pertama screening, itu harus sudah ada berat badan yang berlebih. Berat badan yang berlebih itu bisa dari BMI-nya sesuai klasifikasi ras masing-masing, atau bisa juga dengan waist circumference. Jadi dengan kan sekarang banyak nih obesitas sentral ya, jadi hanya di perutnya aja gitu. Kemudian setelah itu baru kalau memang dia sudah obesitas, lalu ditanyakan, apakah ada gejala sarkopenia? Nah, kalau sarkopenia ini gejalanya itu paling gampangnya dalam praktek klinis saya akan tanyakan dia. Kira-kira umur dia usia 40. Di usia 40 tahun, orang-orang sebaya usia 40 tahun itu bisa naik tangga berapa banyak sih? Nah, kalau misalnya dia kelihatannya lebih kecil atau dia kelihatannya agak males-malesan, itu screeningnya masuk. Baru kita masuk menuju ke tahap diagnosis. Di diagnosis itu ya paling gampang dan paling praktikal dilakukan itulah dengan si BIA tadi, Bioelectrical Impedance Analysis. Kita akan melihat fatnya sama lemaknya sama ototnya. Nah, di sini kalau yang disebut dengan sarcopenic obesity, jadi bahasa awamnya itu dia gemuknya gemuk lemak, udah gemuk lemak, ototnya kecil pula. Seperti itu, Dok. Jadi dengan adanya gemuknya gemuk lemak dan ototnya kecil, kita harus lihat lagi nih, apakah sudah ada penurunan fungsi otot. Nah, itu biasanya bisa dengan hand grip strength, kemudian bisa dengan tes yang duduk berdiri untuk melihat seperti untuk melihat fungsinya. Perbandingannya adalah orang yang badannya gede tapi ototnya juga gede. Ini kebalikannya, badannya gemuk tapi ototnya kecil. Ya, betul, Dok. Kalau yang badannya gede, ototnya gede, itu nggak bermasalah. Itu It's okay. masih debatable. Itu seperti sumo kan ya, Dok, berarti, Dok? Ya. Wrestler. Sumo tuh enggak. Sumo tuh ototnya gede. Ototnya gede, Dok. Karena dia Tapi lemaknya juga banyak. tapi lemaknya juga banyak. Karena dia harus menjaga berat badannya di atas sekian dan lain-lain kan, Dok. Atau kayak ini atlet weightlifting yang saya kurang ahli dalam klasifikasinya, tapi atlet weightlifting yang kelasnya kelas yang atas, Dok. Kan dia nggak ada batasan atas untuk berat badannya, Dok ya. Nah, jadi dia kan sebesar-besarnya gitu. Nah, itu kan pasti ototnya pasti banyak. Sumo wrestler itu walaupun fatnya banyak, lemaknya banyak, itu tergolong sehat atau tergolong tidak sehat? Sehat itu masih debatable karena itu kan tradisi, tapi ada beberapa jurnal saya baca ini pemerintah Jepang udah mulai aware kalau itu tuh nggak begitu sehat gitu, Dok. Karena mereka bisa makannya 4.000 kilokalori sehari, 2 kali lipat dari kita mungkin lebih. Dan olahraganya juga mereka gila-gilaan juga. Orang gebuk mau diet, udah diet, dibatasi sekali, tapi tidak bisa kurus. Penyebabnya apa, Dok? Oke. Penyebab utama. Penyebab utamanya itu setiap case beda-beda sekali, Dok. Ya, biasanya. Ya biasanya saya itu akan bertanya dietnya seperti apa. Karena banyak kalau kita di dalam dunia gizi itu, Dok, banyak sekali mitosnya, banyak sekali diet populernya. Jadi dietnya seperti apa? Apakah dietnya itu sudah sesuai dengan yang saintifik? Secara saintifik intinya apapun jenis dietnya mau turun berat badan harus defisit kalori. Nggak bisa nggak. Ya, jadi ada orang yang menganggap saya intermittent fasting, Dok. Cuma makannya 4 jam. Tapi 4 jam itu saya makan seakar PDW. Lah ya nggak bisa. Semua kalorinya compact ke dalam 3.000 kalori dalam 4 jam ya sami mawon begitu, Dok. Jadi nomor 1 hierarki paling atas tuh adalah defisit kalori. Nomor 2 itu baru kita namanya timing. Nah, timingnya ini barulah muncul yang namanya intermittent fasting. Intermittent fastingnya yang mana biasanya setiap orang beda-beda sih. Tapi kalau dari jurnal-jurnal bilang kalau bisa never skip breakfast. Oke. Tuh. Never skip breakfast. Never skip breakfast. Jadi kalau mau intermittent fasting secara umumnya paling bagus itu ya skip antara makan siang atau makan malam. Dengan catatan kalorinya harus dihitung.
Nah, baru setelah itu, setara dengan itu adalah komposisi, itu juga penting dok. Protein, karbohidrat, sama lemak. Ada orang yang betul-betul nggak mau makan karbo sama sekali nggak menyentuh nasi, nggak sama sekali nggak menyentuh kentang dan lain-lain. Tapi lemaknya banyak. Nah, ini yang perlu hati-hati karena sudah mengacu kepada ketogenic diet, tapi ketogenic dietnya juga setengah-setengah. Karena ketogenic diet itu harus dominan non-saturated ya, lemaknya yang tidak jenuh. Nah, sedangkan di Indonesia mencari lemak tidak jenuh tuh susah banget. Gimana cara kita memastikan kalori defisit? Oke. Apakah ada cara yang mudah untuk menentukan bahwa diet yang saya lakukan ini kalori defisit atau tidak? Oke. Jadi kalau mau repot, golden standarnya itu adalah food weighing. Jadi setiap makanan tuh ditakar satu-satu. Ini ayamnya berapa? Tapi kan repot ya. Ya. Nanti baru dari angka itu kita convert ke dalam kalori. Tapi itu tidak praktikal sama sekali. Biasanya saya akan tanyakan dulu kebiasaan makan pasien seperti apa. Saya akan lihat komposisinya sudah betul atau belum. Kalau komposisi protein, karbohidrat, dan lemaknya sudah betul, tapi dia makan dalam jumlah besar, maka paling gampang itu adalah ibu makannya 3/4-nya aja. Itu pasti defisit kalori. Jadi biasanya dia makan nasi 10 sendok, ya ibu makan nasinya kurangi jadi 5 sendok. Ini kan juga tergantung dari aktivitas juga. Nah, betul. Memang tadi yang baru kita omongin baru dietnya. Maka saya kalau konsultasi pasien pertama pasti 1 jam dok. Karena baru dietnya aja, nanti kita mesti bahas lagi di aktivitas fisiknya. Kalau pasien bilang saya nggak makan saya cuma sehari sekali sedikit beberapa sendok, tapi nggak bisa kurus, mungkin karena juga nggak ngapa-ngapain. Ya, Don't do biasanya anything, nggak kalau yang exercise. seperti itu banyak hidden calories dok. Jadi contohnya hidden calories itu kita menganggap eh, saya makan sekali sehari atau saya makan 2 kali. Saya makannya gado-gado loh dok. Gado-gado kan rebus-rebusan nih. Terus saya bilang ya kayak bener gado rebus-rebusan. Tapi itu bumbu kacangnya kan kacangnya digoreng. Nah, deep fried lagi. Berapa banyak kalori dari situ? Pakai kerupuk nggak? Pakai kecap manis nggak? Nah, jadi itu hidden calories yang ternyata orang itu nggak ngeh. Masih boleh nggak makan kacang goreng, kecap? Kalau saya untuk makanan seperti itu masih diperbolehkan, tapi saya selalu mengajari pasien itu Anda hanya punya 1 kupon untuk makan makanan yang seperti itu 1 hari. Jadi digunakanlah sebijak mungkin. Begitu sih dok biasanya saya edukasinya. Jadi dia benar-benar lagi pengen banget nih baru dia makan. Jadi dia lebih lebih bisa mengontrol dirinya. Dok, ini saya ada beberapa statement. Statement ini bisa fakta, bisa mitos. Dokter Net bisa elaborate secara singkat. Pertama, sebutkan ini fakta atau mitos, terus jelaskan secara singkat. Ada 10. Yang pertama, menghindari karbohidrat adalah satu-satunya cara menurunkan berat badan. Mitos. Yang betul adalah mengatur jumlah karbohidrat baik dari porsi maupun jenis karbohidratnya. Oke, baik. Nomor 2, jangan sarapan supaya berat badan turun. Tadi sudah disebutkan. Fakta atau mitos? Mitos. Justru penelitian bilang never skip breakfast. Bisa jelaskan sedikit lagi, Dok? Kenapa breakfast is so important? Oke, jadi masih dalam penelitian dok, tapi kemungkinan itu adalah karena berhubungan sama circadian rhythm kita, berhubungan sama kapan kortisol kita naik dan lain-lain. Itu hipotesisnya. Jadi kalau dalam buktinya penelitian itu dia bilang kalau orang dengan kalori yang sama dia uh, tidak skip breakfast, dia makan breakfast itu gula darahnya lebih terkontrol dibandingkan dengan yang dia tidak makan breakfast dengan kalori yang sama ya, kalori dan komposisi yang sama. Oke, nomor 3, Dok. Jangan makan malam supaya nggak gemuk. Fakta atau mitos? Ini setengah mitos, setengah fakta.
Jadi kalau kita lihat faktanya makan malam itu boleh, tapi memang sebaiknya yang banyak dimakan malam itu adalah protein. Karbo dan lemaknya boleh ada tapi kecil aja. Seperti itu. Pagi, apakah berbeda kalau sarapan? Kalau pagi kita biasa menganut seperti biasa sih. Karbohidratnya di 50, 45 sampai 50%, 20-an persennya itu protein dan lemaknya di 20 sampai 30%. Malam karbohidratnya sedikit. Malam karbohidrat dan lemak sedikit, proteinnya banyak. Jadi otomatis jumlah Sedikit protein. Oke, baik. Terus, nomor 4. Diet rendah lemak selalu lebih baik. Fakta atau mitos? saya berani bilang fakta. Karena Oke. kebiasaan makan di Indonesia itu lemaknya tinggi. Otomatis kalorinya tinggi. Itu budaya kita. Jadi dengan kita bilang seperti itu pasti akan cutting calories. Oke. Oke, apakah kita bisa makan makanan menghindari lemak sama sekali? Possible or impossible? Menghindari lemak sama sekali itu possible, tapi hati-hati. Menghindari lemak itu apalagi betul-betul yang sampai 0 gitu ya lemaknya atau di bawah 9%, hati-hati justru kita bisa merisikokan diri kita ke penyakit-penyakit tertentu. Contohnya defisiensi asam lemak esensial, dan yang kedua itu justru gallbladder disease. Karena nggak terstimulasi untuk keluar ya bilirubinnya. Jadi statis di situ, diam di kantong empedu, akhirnya jadi batu. Nomor 5. Jangan makan camilan supaya berat badan turun. Fakta atau mitos? Fakta, kalau camilannya itu tinggi lemak dan karbohidrat. Mitos, kalau cemilannya itu tinggi protein. Oke. Camilan tinggi protein ada contohnya, Dok? Contohnya paling gampang telur dadar, Dok. Telur dadar, itu camilan ya? Ya, kalau saya biasa menjadikan itu sebagai camilan. Oke. Bagaimana dengan garam? Does it affect? Camilan biasanya garam tinggi, gula tinggi ya? Ya, Kalau gula kan mungkin ada hubungan karbohidrat berat badan. Kalau garam? kalau garam sih kita lebih ke arah yang penting agak susah ya menakar garam dalam harian itu seperti apa, tapi dengan kita cut garam-garam dari makanan kemasan itu sudah jauh lebih baik. Karena garam itu kan juga narik air dan lain-lain gitu, Dok. Mempengaruhi berat badan juga. Akan mempengaruhi berat badan secara keseluruhan. Oke. Alright. Nomor 6. Defisit kalori adalah kunci penurunan berat badan. Fakta atau mitos? Oke, tadi sudah disebutkan. Oke, langsung nomor 7. Protein membantu menurunkan berat badan. Fakta. Kenapa? Karena protein itu satiety atau rasa puas setelah kita makan protein itu lebih tinggi dibandingkan dengan karbohidrat dan lemak. Jadinya dengan kita makan komposisi protein yang lebih tinggi, itu kita bisa lebih kenyangnya lebih lama. Jadi menunda lapar. I see. Oke. Jadi protein, kalau kita makan lebih banyak protein, bisa menurunkan berat badan karena kita nggak gampang lapar. Betul, Dok. Oke. Oke, nomor 8. Tidur yang cukup mendukung penurunan berat badan. Fakta atau mitos? Fakta sefaktanya. Dengan tidur yang teratur, jangan stres. Ya meskipun tampaknya kayak masa sih gitu ya, kita juga agak-agak skeptis. Tapi memang kalau tidurnya tidak teratur itu sangat susah untuk turun berat badan. Jadi itu masuk dalam satu cycle yang nggak bisa diputus. Oke. Kan biasanya orang ngomong, jangan tidur terus, kamu nanti gemuk. Salah ya? Oh, tidurnya harus diatur, Dok. Jadi kalau tidurnya malam, sebenarnya kalau lebih dalam lagi kita ngomong tidur, eee, kan ada ya sleep medicine ya sekarang ya ilmunya itu. Kita lebih melihat kualitas tidurnya dibandingkan dengan jam. Seperti itu sih, Dok. Jadi kata kuncinya tidur yang cukup, bukan tidur yang berlebihan. Betul, Dok. Oke, alright. Nomor 9. Keringat banyak berarti membakar lemak lebih banyak. Fakta atau mitos? Mitos. Kayak dulu kita zaman dulu kita sekolah upacara, kita berdiri
di bawah matahari, keringetan, berat badan juga nggak turun. Kalaupun turun, cuma turun karena air aja. Oke. Jadi nggak ada hubungannya dengan lemak air aja. Tidak ada hubungan dengan lemak. Oke. Nomor 10. Makan lebih sering mempercepat metabolisme. Tidak ada hubungannya. Tidak Betul. ada hubungannya. Atau kalau begini, makan lebih cepat, nggak tambah gemuk. Benar nggak? Fakta atau mitos? Justru lebih bagus makannya lebih lambat dalam arti karena dikunyah. Oke. Karena kita harus ingat kembali ke fisiologi awal tubuh kita bahwa pencernaan itu mulainya dari mulut. Jadi dengan digestive enzyme-nya itu sudah kerja di mulut, itu sudah memberikan satiety-nya lebih tinggi dibandingkan dengan makannya cepet. Akhirnya kita belum kenyang, kita makan lagi, jadi jumlah total kalorinya lebih tinggi. Itu pengalaman ini aja sih dok, klinis. Oke. Kalau dulu waktu saya junior dokter jaga, kalau makannya nggak cepat nggak bisa selesai tugasnya. Terus pengertian saya dulu pikir karena saya nggak bisa gemuk karena makan saya cepat. Kalau orang makannya cepat, kan yang didigest sedikit dan yang diserap juga sedikit. Jadi nggak gampang gemuk. I don't know whether that is correct. Gimana menurut Dr. Nat? Banyak banget pengaruhnya sih dok ya, terutama dari aktivitas fisik. Kayak kita tahu junior doctor atau kalau di Indonesia ya residensi ya, itu kan aktivitasnya tinggi sekali. Residen itu kan aktivitas tinggi sekali. Jadi meskipun makannya cepat, jumlah makannya banyak, tapi secara langkah setiap harinya pada saat saya residen dan saat saya jadi spesialis tuh jauhnya bisa 4 kali lipat. Jadi itu sudah pasti pengaruhnya ada bias dok di situ. Terima kasih banyak Dr. Natania atas waktunya, sudah sharing banyak sekali ilmu-ilmu yang berharga. Terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan kita buat sharing lagi ya dok. Yap dok. Ada pesan-pesan terakhir nggak dok? Silakan. Pesan saya intinya obesitas atau kegemukan itu bukan lagi sekedar masalah estetik dok. Banyak orang yang self love. Ya betul, kita harus mencintai tubuh kita, tapi kita harus sehat. Seperti itu dok. Dan kegemukan itu meskipun saat ini dia sehat, tapi sehatnya itu nggak tenang karena ada penyakit-penyakit yang mengintai. Kan nggak enak ya dok ya, kita hidupnya ada yang nunggu ini di depan gitu, diabetes, hipertensi, karena kita ingat metabolic syndrome itu sangat susah dipisahkan satu sama lain. Jadi it's not about aesthetic, it's about health. About aesthetic, but it is about health. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan jangan lupa follow, like, subscribe, and share this video to your friends. Once again, thank you so much for listening and see you again in the next video.